Kebanyakan orang saat memberikan advice cara untuk jadi kaya adalah kontrol pengeluaran. Tapi terkesan kok kayaknya hidup gitu banget kan. Duit udah capek-capek dapatkan tapi kagak bisa digunain. Dan sebenarnya advice-nya nggak salah juga sih, tapi menurut gua kurang efektif. Terutama kalau misalnya kalian sudah kena hit financial milestone-nya kalian. Udah kena tuh pencapaian finansialnya kalian. Definisi pencapaian milestone di sini adalah kalian ada suatu target angka gitu kan ya, dan kebutuhan primernya kalian sudah tercukupi oleh target tersebut. Dan kadang-kadang pendapatan kalian bahkan melebihi itu semua, dan kalian punya namanya disposable income. Jujur aja, gue berasa tuh gue bego banget. Semakin dewasa, semakin gue lihat sebenarnya ada hal-hal yang gue bisa langsung upgrade, tapi gue kagak upgrade. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa gue beli, tapi gue nggak beli. Menurut gue di sini pembelajarannya. Dan gue yakin semua orang yang pernah hit pencapaian financial milestone-nya mereka pasti bisa relate ini. Di titik ini, kalian sadar yang susah itu bukan cari duitnya. Yang susah itu adalah gunain duitnya. Pertanyaannya, gunain buat apa kan? Biar kita kagak terlalu subjektif terhadap gue pengen memakai blog dari Naval sebagai referensi. Dimana kalian semua tuh harus bisa hitung per jam tuh kalian tuh dapat berapa sih? Jadi contoh di sini, gue itu pencapaian gue waktu itu ada 100 juta per bulan. Jadi kalau misalkan dipukul rata dalam waktu 12 bulan, tahun, itu gue dapat 1,2 M. 1,2 miliar tersebut dibagi sama jam kerjanya gue. Dimana pada umumnya kita ngomong 40 jam kerja per minggu dikali 50 minggu, kita ngomong jadi dari 2.000 buat gampang aja. Jadi 1,2 M dibagi 2.000 berarti kurang lebih 600 ribu rupiah per jamnya. Itu adalah gue punya hourly rate. Setiap jam gue dibayar 600 ribu. Jadi apapun tugas yang kalian bisa outsource, yang kalian bisa delegasikan ke orang lain dan harga itu di bawah 600 ribu, kalian delegasiin. Dan sama halnya juga buat barang. Saat kalian tuh bisa membeli barang yang akhirnya itu membuat kalian itu tidak harus membuang waktu kalian ke hal-hal yang tidak berguna, kalian juga beli. Jadi di video ini gue bakal kasih tahu kalian apa sih yang menurut gue kalian harus beli, apa yang harus kalian upgrade, dan hal-hal yang gue share ini ada beberapa bahkan gak butuh duit untuk membeli atau upgrade-nya. Satu adalah ART. Asisten rumah tangga. Gue tahu ada beberapa stigma negatif kalau ngebahas ini ya, dimana ada beberapa orang berasa bahwa wah bro, lu harus mandiri, independen segala macam gitu kan ya. Terutama di lingkungan keluarga gue pun juga selalu ada orang tua yang coba membuat gue itu coba belajar untuk ngurusin semua rumahnya tuh sendiri. Gue kagak bilang itu salah, tapi kalau misalnya dijadikan rutinitas gue berasa nggak worth it gitu. Karena balik lagi kalau konteks awal video kita, kalau misalnya gue bisa outsource ini ke orang lain tanpa mengambil gue punya waktu, ya gue bakal lakuin gitu. Dibandingkan gue tahu, oke, kalau misalnya gue bersihin rumah mungkin butuh waktu 3 jam, berarti gue buang langsung 1,8 juta contoh doang. Kalau misalkan gue memakai ART atau memakai jasa orang lain, gak usah ART bahkan, yang freelance aja bisa berapa. Nah jadi saat gue timbang kiri dan kanan, kalau misalnya lebih murah yang gue delegasikan atau gue punya pengeluaran lebih untuk ART, mendingan jelasnya gue melakukan pengeluaran tersebut. Pas awal-awal karena gue mungkin didoktrin atau lebih tepatnya ekosistem gue itu suka banget sama orang-orang yang mandiri, ya jadinya gue juga berasa ART apa gunanya gitu kan. Ya semua harus bisa kerjain sendiri gitu. Yes bisa, tapi jangan jadi rutinitasnya lu. Dan menurut gue itu salah banget sih. Kedua adalah upgrade tidurnya lu. Mungkin agak aneh ya, terutama kalau misalnya kalian masih 20-an masih berasa bro, tidur apa yang mau di-upgrade gitu ya. Tapi percaya sama gue, begitu lu udah menuju pala 4, banyak banget yang bisa di-upgrade. Mungkin yang paling mudah adalah kalian punya tempat tidur. Jadi kalau misalnya kalian sama seperti gue, kalian itu white collar worker, pekerja yang kerah putih, dimana kalian itu pada umumnya knowledge worker yang kerja di belakang komputer segala macam, ketemu sama orang kiri kanan, kalian tuh bakal sering duduk. Dan saat kalian sering duduk ini, mungkin aja bikin pinggang kalian sakit. Dan saat pinggang kalian sakit, kalian tuh butuh suatu matras yang bener-bener ngerti kalian punya bentuk badan. Dan gue gak di-endorse untuk ngomongin ini semua, tapi gue pribadi sendiri memakai namanya Memory Foam. Dan memang ada brand yang terkenal dengan Memory Foamnya. Terkesan emang kayaknya mahal banget bro, lu masa tidur aja itu sampai nilainya sekian puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta untuk lu tidur doang. Tapi gue ngeliatnya sebagai investasi gitu. Dibandingin duit gue pakai ke tempat lain, tapi abis itu pinggang gue sakit terus, akhirnya gue kagak bisa fokus. Ngapain? Mending gue keluarin duit tersebut, akhirnya gue bisa tidur lebih nyenyak, lebih nyaman, pinggang gue gak sakit, dan gue bisa beraktivitas lebih produktif lagi. Kalau misalkan tempat tidur itu terlalu ekstrim, ya ada juga beberapa suplemen, contoh namanya magnesium. Ada beberapa tipe magnesium, pastiin kalian tuh bener coba pelajarin tipe-tipe magnesium yang cocok buat kalian. Dan suplemen-suplemen ini terkesan bego, dan mungkin ada yang berani argue bahwa ini semua adalah placebo, kayak ini mah cuma suges doang bro. Ya mungkin aja, gue juga gak tahu, karena gue bukan dokter. Jadi pas gue minum, gue berasa gue lebih nyenyak lagi loh. Jadi pengeluaran gue ke suplemen-suplemen seperti ini, menurut gue membantu gue lebih mudah istirahatnya, lebih mudah deep sleep-nya.
Ketiga adalah lu punya makanan. Pas awal-awal di 20-an mencari sekian banyak pencapaian, jelasnya kita sering banget makan telat ya. Dan pas lagi makan telat, kita sering mengambil keputusan untuk udahlah gue ambil yang ultra processed food aja, yang cepet aja, yang bahasa kasarnya junk food, karena pengen cepet kan ya, gue butuh fast food gitu kan. Tapi sambil berjalan, menurut gue sangat bijak banget kalau kalian udah punya disposable income untuk investasi ke kalian punya makanan. Gue nggak bilangin lu harus makan steak setiap hari, tapi kalau bisa tuh semuanya homemade, jadi semua raw materialnya, material mentahnya lu tahu dan nggak di-abuse sama restoran. Dan coba cari makanan-makanan yang emang bagus buat lu punya daya tahan tubuh. Dan bahkan yang bisa ngebantu lu punya body fat. Contoh ya, kita ngomongin yogurt lah, banyakin makan buah seperti pisang. Dan balik lagi ngomongin suplemen, mungkin ada beberapa suplemen yang lu butuh coba cek sendiri. Contoh kalau gue pribadi sendiri konsumsi kreatin, mungkin terkesan kayak pengeluaran yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Tapi saat gue lihat bahwa konsumsi kayak gini bisa ngebantu kita punya cognitive load segala macam, I'm sold. Kayak gue pengen coba gitu. Dan mungkin ini cocok buat kalian juga. Karena gue mikir kalau misalkan gue nggak ngelakuin ini, amit-amit gue masuk ke rumah sakit, malah akhirnya biayanya lebih banyak lagi kan ya. Dan belum semakin kalian dewasa, kalian pulihnya juga semakin lama. Dan agak ngelebar dikit, itu pentingnya juga kalian mempunyai namanya medical check-up setiap tahunnya. Berikutnya adalah upgrade alatnya kalian yang kalian pakai. Contoh, kita bisa ngomongin yang hardware, perangkat keras yang kita bisa pegang gitu. Kita punya iPhone lah, kita punya MacBook lah, kita punya kamera. Mungkin terkesan kayaknya, wah bro, tapi kan kamera ini gue masih bisa pakai bro, segala macam gitu ya. Buat kalian mungkin seperti itu, tapi mungkin ada beberapa hal yang alat kalian sekarang pakai itu, yang mereka tuh kagak bisa. Tapi alat yang baru tuh bisa, dan alat yang baru itu yang bisa ngebantu kalian itu lebih efektif lagi, lebih produktif lagi. Contoh yang paling gampang lah ya, laptop lah ya. Gue masih lihat ada beberapa orang tuh pakai laptop MacBook di 2012-2013. Apakah salah? Nggak salah. Emang mereka punya keinginan untuk memakai MacBook 2012-2013, it's okay. Tapi kalau misalkan udah lemot, udah bikin lu kayak aduh kok lama banget ya loading Google Chrome aja ya gitu kan. Mungkin ini udah saatnya lu upgrade itu. Terutama kalau misalnya lu udah punya disposable income. Lu punya MacBook baru lebih cepat, semuanya lu kerja juga lebih produktif. Dan ini pun juga terkorelasikan dengan nggak cuma hardware tapi software. Di zaman dahulu gue masih berasa aduh udahlah software mah ngapain sih beli segala macam gitu kan ya. Tapi di zaman sekarang gue lihat kita ngomongin software-software seperti Adobe After Effects, kita ngomongin CapCut Pro, kita ngomongin AI yang Pro ya kan, yang Plus. Buat gue yang di 20-an mungkin berasa kayak ngapain lah gue beli ginian, nggak penting lah gitu. Tapi saat gue tahu gue bisa menggunakan software ini untuk bisa mengotomatisasi gue punya kerjaan, wah guys, bikin kerjaan gue itu lebih cepat lagi, rendering lebih cepat lagi, alhasil gue itu bisa meeting lebih produktif lagi. Menurut gue ini investasi yang no-brainer. Tapi gue tahu otak frugalnya kalian pasti berasa nggak penting lah. Tapi menurut gue justru white collar worker ini tuh no-brainer banget. Justru kalian harus bisa upgrade secepat mungkin gitu. Gue yakin banyak yang nggak bisa relate sih kayak terhadap software ini. Karena memang budayanya kita itu suka melihat bahwa seakan-akan wah bro harus bayar gitu mahal ya bro ya. Padahal baik lagi dia punya budget untuk ngelakuin itu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Gue sering banget ketemu sama orang-orang pas lagi gue pitching suatu bisnis ke mereka. Contoh ada EO, dia mau bikin event yang berbayar segala macam. Gue tahu nih ada software namanya lnk.id Linkit, dimana lu tuh udah kagak usah lagi ngurusin registrasi manual pakai Google Docs. Lu bisa scan QR segala macam. Itu semua tuh langsung terintegrasikan sama sistemnya. Dan gak cuma registrasi, pas pembayaran pun gak usah cek bukti transfer manual satu-satu. Semua tuh langsung terdata via Excel, via dashboardnya Linkit. Tapi lu tahu orang itu ngomong apa? Oh ya bro, gak apa-apa bro. Gue udah ada admin gue yang kerjain, admin gue aja yang kerjain. Dan ini memang subjektif, tapi kalau di otak rasionalnya gue adalah, kalau misalkan lu itu bisa pakai suatu software dan software itu mempercepat, mempermudah hidupnya lu, alhasil semua pengeluaran lu lainnya, contoh adminnya dia, mungkin dia kan pemikirannya bahwa wah admin gue juga udah keluar duit bro, ini kan gaji gitu kan ya. Mungkin itu bisa diaktifkan, mungkin bisa didelegasikan hal-hal yang lebih penting lagi dibandingkan cuma cek bukti transfer manual gitu kan. Jadi itu yang menurut gue sangat unik memang di budaya timur ini. Dan gue ketemu orang-orang itu gak cuma satu doang, banyak. Gue berani komentar mungkin ratusan, karena kan gue udah pitching sekian banyak kan. Dan ada juga gitu kan orang fotografer gitu kan, jualan dia punya foto, jualan dia punya presets gitu kan. Udahlah bro, gue via DM aja oke kok. Nanti orang transfer, gue cek manual aja gitu. Berarti kan dia rela untuk buang waktunya untuk ngecekin bukti transfer tersebut kan. Jadi dia harus masuk dulu ke aplikasi, cek lagi ke DM-nya dia cek lagi, klik tuh, dia punya foto, abis itu dia masuk ke aplikasi lain itu dia cek lagi apakah di inbox-nya itu ada duit tersebut. Dan abis itu dia cocokin namanya. Kalau udah dia buka lagi aplikasi lain untuk
dia kirim dia punya file ataupun foto tersebut. Dilawan semua itu satu integrasi ke satu software tok. Dia prefer yang pertama. Baik lagi, kalau misalnya kalian udah punya disposable income, menurut gue sangat-sangat make sense kalian upgrade, kalian punya cara kerja. Berikutnya adalah sesuatu yang mungkin kontroversial di budaya timur, yaitu kalian harus punya barang mewah. Mewah itu tanda kutip, pokoknya kalian tuh harus punya suatu barang yang bisa signaling kalian itu punya duit. Dan kontroversinya di sini, kebanyakan orang tuh langsung pikir, oh bro, lu berarti flexing dong ya bro ya. Signaling itu bukan dalam konteks ke orang lain, tapi signaling ke dirinya kalian. Memang agak susah dijelasinnya, tapi coba deh kalian dengerin gue baik-baik di bagian ini. Jadi kalian harus signaling ke diri kalian sendiri. Kalian tuh udah punya suatu pencapaian, dan pencapaian itu berbentuk seperti ini, untuk kalian tahu bahwa kalian itu berarti mempunyai performa yang luar biasa. Mempunyai performa yang di atas rata-rata. Itu membentuk identitasnya kalian. Bukan sombong ya guys, bukan flexing. Tapi itu membentuk suatu identitas yang mempunyai kepercayaan diri bahwa gue tuh punya kompetensi dan ini adalah pencapaiannya gue. Tapi memang sangat susah di budaya timur ini karena benda-benda tersebut itu langsung terasosiasikan sama dengan flexing. Tapi percaya sama gue guys, saat ekosistem lu yang tepat, apapun yang lu beli itu, apapun yang lu pakai itu, buat orang-orang ekosistem tersebut, just another day. If anything, itu cuma buat small talk, cuma buat basa-basi doang. Kayak, bro, jam tangannya lu itu juga ya bro ya? Bagus bro. Bro, mobil lu sekarang itu. Kemarin lu beli berapa bro? Gue juga beli kemarin, baru aja beli gitu. Jadi ada di otak lu bahwa barang-barang ini bisa jadi flexing. Beli baju mewah lah, beli jam mewah, beli mobil mewah. Tapi lu mendapatkan ekosistem yang semuanya performanya luar biasa juga. Ternyata itu tuh cuma tempat kita basa-basi doang, buat kita bisa relate aja to each other. Jadi benda-benda ini untuk kalian tuh signal ke diri kalian sendiri, bukan untuk signaling keluar mencari validasi eksternal, intrinsik. Nah, berikutnya adalah proximitas. Yang tadi kita udah bahas ekosistem dikit ya, basically sama. Gimana caranya bikin kita punya proximitas itu dekat ke orang-orang yang performanya itu luar biasa. Jadi gue kadang-kadang agak unik gitu ya sama orang-orang tuh yang membeli kelas gue yang premium, yang gue yakin kalian setuju pas lihat harganya, wah anjir bro, ngobrol sama lu 7,5 juta ya bro ya gitu ya. Pasti ada beberapa dari kalian merasa mahal juga ya bro ya gitu ya kan ya. Tapi gue ketemu beberapa orang, gak cuma lebih dari jarinya gue ini, beli gue punya course yang harganya 7,5 juta itu hanya untuk ngobrol. Gue gak bercanda guys. Ada orang yang membeli course-nya gue dengan harga yang bisa dibilang menurut gue cukup premium hanya untuk ngobrol dong. Seriusan, cuma buat ngobrol dong. Dia bilang kayak pas gue nanya kayak lu ada pertanyaan lebih detail gak untuk gue bisa coba bantu lu punya dunia bisnis atau dunia konten, dunia bisnis digitalnya lu. Dia bilang gak ada. Gue di sini cuma pengen ngobrol aja bro. Gue pengen kenalan dan pengen tahu aja kayak gimana caranya kita itu bisa kolaborasi di kemudian hari. That's it. Nah buat kalian mungkin di sini agak aneh kan kayak sakit ya orang-orang ya beli course gitu mahal gitu kan ya. Buat kalian, tapi buat dia proximitas. Gimana caranya dia itu bikin ekosistem kan? Gimana cara dia itu bisa masuk ke suatu ekosistem ke orang-orang yang performa atau pencapaiannya itu menurut dia tuh mirip atau dia pengen mencoba mendapatkan kolaborasi untuk berikutnya. Dan bukan berarti kalian tuh harus beli kelas bisnis, kelas konten yang mahal-mahal, nggak kayak gitu. Tapi buat kalian tuh tahu bahwa pengeluaran yang menurut kalian itu nggak masuk di akal, nggak ada rasionalnya. Tapi saat kalian tuh punya disposable income, sangat make sense banget kalian masuk ke suatu tempat-tempat yang bisa memperkenalkan kalian ke POV baru, ke mindset baru, ke gaya bicara baru. Contoh apa lagi bro? Ya contoh kalian nge-gym. Kalian biasa olahraga biasa di mana? Contoh kalian mungkin sebelum punya pencapaian kalian tuh cuma olahraga di rumah doang, ya kan? Seadanya aja lah, lari juga seadanya di rumah gitu kan ya. Tapi begitu kalian udah pencapaian, udah punya disposable income, mungkin kan udah masuk ke gym yang butik, yang mungkin membershipnya itu sebulan itu udah 3 juta, 4 juta. Dan gue yakin kalian setuju lah ya. Gym yang harganya 300.000 per bulan sama 3 juta, 4 juta per bulan, pasti orang-orang yang nge-gym di sana juga orang-orang yang beda kan ya. Nah di sana akhirnya kalian bisa ketemu juga sama orang-orang baru tersebut. Dan bukan dalam konteks bisnis doang, tapi buat ngerti habitnya seperti apa sih, gaya pemikiran dia seperti apa, tutur katanya seperti apa. Next, balik lagi ke kesehatan. Gua nggak tahu berapa banyak di sini yang mungkin sama seperti gua kondisinya, tapi kalau gue sendiri pribadi sendiri pun kalau misalkan dari dulu tuh gue udah ngerti gimana caranya gue nggak kena yang namanya lower back pain dengan mengganti gue punya kursi, gue langsung ganti guys. Jadi gue ada beberapa pembelian terhadap kursi yang gue punya partner aja berasa aneh gitu, kayak ngapain lu beli ginian gitu kan, kursi harga 30 juta, 40 juta, kayak kenapa gitu kan ya. Terus gue ada juga cold plunge, harganya mungkin udah $8.000, $9.000. Buat apa gitu kan lu menyiksa diri lu di pagi hari, mandi air dingin, kayak ngapain gitu kan ya. Tapi dari sisi ya gue adalah, satu, kalau misalkan itu bisa mengeliminasi gue punya back pain, ya baik lagi akan membuat hari gue lebih produktif. Dan kayak hal-hal seperti cold plunge gitu kan ya, kayak bak air mandi dingin gini, menurut gue sangat bagus banget gue punya rutinitas di pagi hari
untuk langsung aja nyelupin gue punya badan sampai kepala ke air dingin, berasa stres, terus kerilis stresnya. Menurut gue rutinitas seperti itu ngebantu gue punya otak, dan ini pure subjektif, nggak ada scientificnya. If anything, cold plunge per hari ini masih diributkan apakah sebenarnya itu dampaknya itu benar positif gitu loh. Dan di sini banyak banget ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin beberapa random health optimization tools, ada orang sampai beli red light lah. Apakah itu juga diharuskan? Jelasnya ya baik lagi sangat subjektif. Tapi kalau misalkan itu ngebantu kalian punya hari lebih produktif lagi secara subjektif, menurut gue beli. Next adalah tax advisor, dimana emangnya di Indonesia kan itu kan semua kan self-assess ya, dimana kalian coba assess pribadi sendiri, kalian punya pendapatan seberapa banyak, segala macam, terus kalian coba, dan abis itu kalian submit. Nah, di sini treatmentnya sama, dimana dibandingkan gue coba belajar ini semua sendiri, terus self-assess sendiri, terus kalau misalnya amit-amit ada yang salah, terus gue harus kerjaan semua sendiri, lebih bagus gue mendelegasikan ini ke orang lain yang memang sudah kerjaan seperti itu. Dan ini ngelebar dikit, bahkan gue lihat ada beberapa orang yang akhirnya sangat ekstrim dibandingkan gue cuma delegasi ke orang lain yang sifatnya freelance. Udah, gue mending kerja sama dia, dan akhirnya dia tersebut pun akhirnya bikin perusahaan pajaknya sendiri. Jadi di sini ngelebarnya adalah buat kalian yang masih takut mengeluarkan uang, jadi terkesan kayak nggak produktif banget nih uang gitu kan ya. Sebenarnya kalian bisa ambil lebih ekstrimnya lagi. Oh ya udahlah, kalau misalkan gue udah ngelakuin ini setiap tahunnya, gue bikin perusahaan pajak aja. Atau kalau misalnya kalian setiap minggu ini ada laundry baju gitu kan ya, ya udahlah, dibandingin gue keluarin duit terus, mendingan gue langsung buka aja bisnis laundry gitu kan ya, cari operatornya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut gue sangat menarik untuk kalian coba keluarkan duitnya. 9 adalah upgrade partnernya kalian. Ini mungkin agak unik juga ya, dimana maksudnya upgrade partner apa ya bro ya, bukan berarti kalian itu langsung meninggalkan yang sekarang. Menurut gue bisa di-upgrade juga, dimana dengan kalian melakukan namanya hard conversation. Kayak pembicaraan yang cukup tajam, yang kalian kasih tahu bahwa gue punya ambisi A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, kira-kira menurut lu gimana, bertukar pikiran untuk kalian itu sefrekuensi. Karena kalau misalnya nggak sefrekuensi, percaya sama gue, partner itu susah guys. Dan gue nggak ngomongin dalam konteks partner cuma dalam konteks keluarga, tapi dalam konteks kerjaan juga sama. It's the same thing. Karena kalau misalkan lu cari partner yang cuma 50-50 terus, berat, percaya sama gue, kagak sefrekuensi. Lu bayangin kalau misalnya lu 50-50 terus ya, lu udah cap, lu punya effort 50, terus partner lu waktu itu 30, sisa 20 lagi kan. 20 itu siapa yang kerjain? Dan 20 itu kalau misalnya nggak ada kerjaan, ya akhirnya ributnya ekstrim kan. Gue nggak bilangin partner itu nggak boleh ribut. Menurut gue ribut itu sehat gitu loh, dibandingkan kalian cuma telan itu semua sendiri. Tapi saat kalian itu nggak bisa berdialog, menurut gue itu udah hal yang sangat parah banget. Dan menurut gue kalian butuh yang namanya partner yang sehat. Dan upgrade partner kalian menurut gue itu ada salah satu investasi terbaik yang lu bakal pernah coba kerjain. Terakhir yang harusnya orang Indonesia paling males, yaitu adalah buku. Jadi memang gue dari awal itu emang suka baca buku ya. Pas lagi masuk ke dunia corporate, gue berasa bahwa gue tuh bukan siapa-siapa, gue bego banget. Akhirnya gue mencari pelarian di buku untuk mencoba memberikan gue pengetahuan yang gue kagak tahu. Dan pas 20-an, layaknya 20-an pada umumnya, pasti cari self improvement gitu kan ya. Tapi sama berjalan, gue lihat gue punya buku pun harus upgrade. Kagak bisa cuma masuk ke yang bahasa kasarnya pseudo science doang. Gue harus bisa ngerti gimana caranya science itu benar bekerja. Jadi upgrade bukunya kalian, jangan cuma itu doang kayak self development terus gitu. Coba upgrade ke hal yang lebih baru. Contoh kita ngomongin ekonomi lah, bahkan politik, bahkan spiritual, apapun itu. Jadi buat kalian itu multidimensional, kagak cuma ke satu dimensi tok. Dan bonus buat kalian semua warga kreatif yang sudah nonton sampai sini, thank you banget. Bonusnya adalah kalian itu harus berani spending ke pengalaman. Gue lihat ya, menuju ke Pala 4 ini, pengalaman-pengalaman seperti kita ngomongin orang yang suka maraton lah, orang yang suka paddle, suka high rocks. Buat kalian yang muda mungkin agak aneh kan, kayak ih gila, identitas lu terbentuk dari olahraga yang lu keluarkan, olahraga yang lu gelutin, ngapain sih gitu kan, kayak terkesan kayak cringe kan ya. Tapi percaya sama gue, saat lu udah punya disposable income dan pengeluaran ke sana, itu tuh ngebentuk identitas lu juga gitu. Lu nggak bisa identitas lu cuma kerjaan sama rumah, that's it. Yang bahasa kerennya, lu butuh third space-nya. Dan hal seperti itu menurut gue sangat sehat untuk kalian itu coba gelutin, coba seriusin. Walaupun keluar duit nggak apa-apa guys, akhirnya kalian tuh punya third space tersebut. Dan menurut gue itu sehat juga untuk mental health. Sebenarnya ini bisa dimakrokan dalam konteks apapun yang sifatnya pengalaman sih guys. Karena aktivitas-aktivitas yang barusan gue ngomongkan, kalau misalnya kita makrokan, sebenarnya kan adalah pengalaman kan ya. Contoh kalian itu mau liburan sama keluarga, coba cari yang agak ekstrim, yang agak nggak pada umumnya. Pada umumnya kalian ekonomi, mungkin nih saatnya kalian coba business class. Pada umumnya kalian itu cuma ke tempat itu aja, sekarang mungkin kalian ke luar negeri. Jadi hal-hal yang mungkin at face value, kayak di atas kertas kayak anjrit bro, gue harus ngeluarin duit 100 juta bro untuk kita liburan kali ini. Buat kalian mungkin berasa 100 juta itu kayak ekstrim banget lah bro, kayak ngapain lah ini 100 juta kayak bisa digunakan untuk lebih produktif gitu. Tapi 100 juta itu banyak banget hal-hal
yang kalian itu kagak bisa beli lagi guys. Terutama waktu sama keluarga. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang akhirnya lu bisa dapatkan dengan keluarga lu. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya. Share teman kalian. And I'll see you next video. Salam kreatif.